Titi Puspa dipanggil presiden. Hah? Begitu aku nyanyi. Hah? Suaramu apik tenan, nggak pakai mic gitu. Gue suaranya apik banget. Mulai hari ini Titi Puspa menjadi penyanyi istana. Lagu itu saya yang membuat. Saya kepingin Bapak mendengarkan satu aja. Anak-anak sudah saya bawa, Pak. Boleh, 2 juga boleh. Wah, boleh, Bang. Bapak duduk di sana, lenggah di sana. Oh, biar mendengar. Ya. Biar ngeliat. Disuruh. Ini Bu Titi, ini presiden disuruh-suruh. Aduh, jadi kangen sama Eyang ya. Mbak Peti melihat Eyang seperti itu gimana? Ya sebetulnya rada ngeri-ngeri juga. Kenapa? Itu sebetulnya karena kekaguman beliau, kemudian juga spontan dan mungkin ada latahnya gitu. Jadi ngomongnya tuh ya terus saja gitu. Semangat sih yang Semangat, pasti. Dan memang. satu hal pemirsa, bahwa Eyang Titi ini adalah seorang musisi, penyanyi, bahkan bisa dibilang diva istana dari masa ke masa, dari Presiden Soekarno sampai dengan sekarang Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo, beliau juga masih eksis begitu. Nah tadi adalah kisah-kisah beliau terus ada dan dihadirkan di setiap acara-acara istana. Bahkan tidak hanya itu, Eyang Titi pun juga sering tampil juga di acara-acara kenegaraan lainnya atau di acara provinsi. Waktu itu ada Bang Yos dari tahun 97 sampai 2007, Ya, 10 tahun ya, nggak pernah absen ya Eyang sama-sama Bang Yos mengisi acara bernyanyi di situ. Jadi hubungan saya sama Mbak Titi itu ibaratnya sudah seperti kakak adik gitu. Jadi kalau manggil saya dek gitu, aku juga mbak gitu kan. Dan kalau ngomong sama saya itu pasti pakai bahasa Jawa gitu. Jawa, dan acara-acara seperti ulang tahun saya, ulang tahunnya Pak Rini di rumah, tentunya rumah dinas ya. Ulang tahun DKI atau pas rame-rame tahun baru di Ancol gitu, banyak pasti beliau hadir. Ada nggak satu momen saja Bang Yos yang tidak pernah terlupakan? Waktu itu Bang Yos kan menjadi gubernur DKI Jakarta ya waktu itu, Iya, dengan iya. Eyang Titi yang tak terlupakan. Ya ingat saya ada momen gini ya, ntar dulu ya. Nah saya hari Minggu saya sama Pak Rini ke kebun di sana. Kebun saya itu jauh di lereng Gunung Salak ini kan, Tenjolaya namanya. Jam menginap Sabtu, nginep ya, terus minggunya kan jam 10 saya ditelepon ajudan Presiden Megawati, si Kolonel Edi Pramono lah, adiknya Bu Almarhum Ibu Waya. Ani ya. Ibu almarhum minta, Pak, Ibu Presiden mau lihat kebunnya Bapak. Jangan, nanti kesasar-sasar, aku udah bingung kan. Saya kirim ajudan saya, baru nanti biar dituntun, biar dia nyasar gitu. Karena aku kan bayangin yang nggak bagus lah. Nanti Presiden pakai konvoynya nyasar kemana-mana kan. Nah terus mau saya acarakan apa di kebun saya ini kan. Beliau kan senang nyanyi-nyanyi juga gitu kan. Jadi saya memang sudah ada lengganan organ tunggal gitu kan ya. Terus penyanyi siapa ya? Nggak ada lain, Mbak Titi sudah saya telepon kan. Mbak, sampean pokoknya sekarang dandan seanane gitu, seadanya gitu. Mau arkon endi aku, udah pokoknya sandan aja, nanti ada yang nyamperin gitu kan. Kalau nggak disamperin, dituntun kan mesti nyasar kan. Dan Jadi terjadilah dalam posisi yang seperti itu pun ya, beliau tuh rela gitu kan, mengorbankan kepentingan pribadinya gitu. Gitu. Dan padahal belum ngerti kan mau acara apa ini kan gitu kan. Aku nggak sempat ngomong. Jadi pada saat jam 1 persis ya, Mbak Titi organnya sudah ada, baru datang ini masih pasang-pasang gitu. Ibu Megawati sama Mas Taufik datang. Nah, Jadi kalau ada beliau itu selalu suasana itu cair gitu, jadi nonton apa namanya ya, bisa membuat beliau itu kan bukan nyanyi semua lagu bisa ya, tetapi juga bisa membuat joke-joke gitu kan, kekekelan kita kalau ada beliau. saking lucunya begitu ya. Itu yang paling mesarnya itu loh, orangnya ya lebih senior dari saya, dipanggil kayak gitu, terus berangkat seadanya. Hanya Eyang Titi yang manggil Bang Yos Dek ya. Sampai 4 jam loh. Mbak Mega itu sampai 4 jam di saya karena terhibur juga sama Mbak Titi ini. Setelah Tapi ada satu kisah waktu
saya mau buka karaoke itu kan ngurus izinnya itu susah gitu. Maksudnya ada kerepotan gitu waktu itu yang apa namanya? Waktu itu Izin. telepon. Iya. Eyang, aku tuh mau buka karaoke nih. Inul Tapi kok Vista itu ya? kok ini begini. Oh, gampang iku, Nduk. Sik, tak telepon nih. Langsung tak dengerin teleponnya, ternyata sama sama Bapak Gubernur. Dek anu apa iku Inul anu. Lah. Oh ya wes Mbak Ti, kon rene Mbak Ti gitu. Udah langsung eksekusi gitu. berdua, jadilah itu. Oh, Gitu. itulah yang membuat Actionnya. Jadi actionnya itu di Itu dalam action kisah langsung. hidup saya itu semuanya ada part-partnya yang apapun itu ada di kehidupan pribadi, di dunia bisnis dan Iya. karir. Tapi sejak saat itu Mbak Inul kok cenderung mungkin agak mundur dari dunia nyanyi dan entertainment. Apakah juga saran dari Eyang atau gimana? Enggak juga, kalau Eyang sih bilangnya kamu harus tetap eksis, tetap nyanyi. Cuman ada di mana bagian-bagian kamu memang harus menunjukkan kualitas gitu. Yang ngawal kamu ini banyak orang yang sayang gitu. Ada Bang Yos, ada Eyang Titi, ada ini. Jadi kamu itu harus bisa membawa diri kamu itu jangan kayak yang kemarin-kemarin supaya orang itu melihat bahwa ada sosok yang memang di belakang layar itu yang meng-create kamu itu jadi lebih ya istilahnya kalau zaman saya itu lebih eksklusif lah gitu. Contoh Tetap konkretnya nyanyi. dari aspek apa Mbak? Penampilan kah? Semuanya. Semuanya? Kalau yang itu Dari ujung rambut sampai ujung dari kaki? ujung rambut sampai ujung kaki, dari ngomongnya berhadapan dengan siapapun walaupun itu makanya saya bilang mentor karena ada sekolah kepribadian tapi saya nggak perlu karena sudah ada Eyang yang mengajarin. Saya harus melakukan tindakan seperti apa, kadang-kadang aku harus minta pendapat sama Eyang juga gitu. Jadi ada yang membuat Inul tuh merasa kehilangan karena di sisi yang lain Eyang itu adalah sosok yang apa ya, kalau dibilang nyetir juga ya apa ya, pokoknya Eyang tuh menurut Inul adalah guru terbaik. Pernah dia cerita sama saya, Mbak, aku udah bilangin Inul, Nul, kowe nek nyanyi saiki sikilmu ojo kok tekek nang loudspeaker katanya. Oh nggak boleh naik ke loudspeaker kakinya. Nul, Nggak boleh saiki nek diangkat. iya, saiki nek kowe nyanyi sikilmu ojo kok tekek non nang loudspeaker. Oh, mama ngomong gitu. Bagus, Mah. Bagus. Jadi kadang-kadang ada bocoran dikit-dikit gitu, tapi nggak semua. Ada nggak yang dibilang Eyang tentang Mbak Inul tapi yang mungkin Mbak Inul nggak tahu gitu? Saya nggak terlalu nyelidik sih soalnya, nggak terlalu karena tugasnya dia kan banyak tuh, bererot tuh, jadi nggak pernah kita, ya pokoknya saya sih sudah mengikhlaskan dalam arti ibu saya ini sebetulnya punya tugas khusus ya, yaitu tadi Anaknya banyak gitu. memanusiakan Anak manusia, banyak iya. gitu. Dari mana dan kapan Mbak Peti menyadari ibunda memiliki tugas khusus itu? Sejak kapan? Sejak waktu tahun berapa itu ibu saya nganterin ibu saya nyanyi ke Monas pakai mobil, terus nggak tahu ada rombongan pakai baju putih-putih itu gebuk mobilnya ibu saya karena saat itu ibu saya sudah mulai membela Inul. Saya cuma diem aja, saya liatin dia juga tenang. Saya bilang, Mam, are you sure Mama mau belain Inul terus? Ini kan udah kayak gini. Iya, udah. Habis itu ya saya harus jaga privasi dia dan saya tidak bisa menguasai segalanya dari ibu saya karena saya tahu dia punya tugas khusus. Apakah pemandangan itu juga Mbak lihat sejak kecil atau sejak kapan? Ya, jadi pemandangan itu sejak waktu Ida Royani masih pakai kaos kaki, Vivi Sumanti pakai kaos kaki. Ibu saya kan rumahnya di Jalan Sukabumi cuma 110 meter persegi bekas garasi. Nah dia itu kalau lihat penyanyi-penyanyi kecil itu dia bangga, dia senang. Yuk tidur di sini di tempatnya Tante Titi. Terus mereka kan kamar cuma 2, mereka tidur di tempat tidurnya ibu saya di sofa. Jadi udah sejak itu memang. Oke. Jadi kami sudah sangat maklum. Nah kali ini saya juga penasaran ya. Kalau melihat dari kisah Bang Yos, Mbak Inul dan juga Mbak Peti tadi sebegitu akrab, dekat dan sangat rutinitas itu tidak lepas dari sosok Eyang. Ketika sekarang Eyang sudah tiada, 17 hari beliau sudah berpulang, apa yang paling berubah? Tapi nanti jangan dijawab dulu, kita jeda dulu sesaat lagi. Q&A masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.